pertanyaan kritis berikutnya adalah, bukankah sekarang guru ASN ya, sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali? Iya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah. Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya, Mas Nino, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat, ya kan? Selalu ada penyesuaian meningkat. Tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu Undang-Undang Guru dan Dosen itu keluar, timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan 1 kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan, tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul. Jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat Undang-Undang Guru dan Dosen kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Nah, inilah makanya guru-guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itu, itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang ASN, dan kalau yang bagian swasta dikembalikan ke undang-undang ketenagakerjaan, mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas, dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru. Karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan itu jauh lebih mudah. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah makanya, tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi hilang, itu mudah sekali gitu menyerangnya, gitu, bahwa tunjangan profesi sudah hilang, jumlah tunjangan iya, kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya tuh ingin sekali berbicara pada guru. Ujung-ujungnya Bapak Ibu guru, yang penting itu apa sih? Kesejahteraan Anda naik kan? Itu yang paling penting. Kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja, yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi, karena gampang sekali dipeluntir. Ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi itu. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan, sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang, Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah, itu yang mau kita lakukan. Betul, betul. Nah, Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta. Ya. Yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, yang udah 300.000 diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan. Betul. Yang ASN, betul. Silakan. Kalau yang swasta gimana Mas Nino? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim Undang-Undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya, di peraturan pemerintah tentang pengupahan, itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama, itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya, guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Betul. Benar sekali Mas Nino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada Undang-Undang ASN. Kalau swasta kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk
bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR, Mas Tino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit ya daripada perubahan di RUU Sisdiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana BOS tersebut. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak, gitu. Jadi itu adalah garansi check dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detail, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja, justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya ya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi. Masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya namanya disebut tunjangan profesi. Jadi baliknya ke situ lagi, Mas Nino. Ujung-ujungnya buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini seperti yang Mas Nino bilang, tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa jauh lebih terlindungi dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu sebenarnya. Oke, Mas Menteri. Jadi guru swasta akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan mereka akan bisa mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang lebih di sana ya. Nah, tetapi ada persepsi bahwa kalau seperti itu, maka guru tidak menjadi khusus lagi. Itu apa betul seperti itu, Mas Menteri? Mas Tino, hampir semua profesi, mulai dari pegawai sampai dengan CEO di seluruh Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi itu merupakan suatu wadah regulasi yang tugasnya untuk melindungi semua profesi, semua pekerja di seluruh Indonesia. Jadi termasuk guru, termasuk CEO, dokter, insinyur, dan lain-lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang ingin merendahkan guru, tapi malah untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan yang seluruh sektor ekonomi kita juga mendapat perlindungan tersebut. Ya, jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini melindungi siapapun yang bekerja di luar pemerintah, gitu ya. Oke. Nah, saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru PAUD, guru non-formal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, Mas Menteri?
Jawabannya sangat sederhana, karena mereka itu guru. Mereka itu guru. Guru-guru pesantren, pesantren-pesantren formal, guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan. Kami di Kemendikbudristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya PAUD. Kita tahu betapa besarnya peran pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru PAUD ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat tidak bisa menerima tunjangan gitu. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur dan fungsi daripada para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru, dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita. Jadi menurut saya sudah waktunya bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kesetaraan, dan guru-guru PAUD itu diakui sebagai guru. Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dukungannya terhadap RUU Sisdiknas ini, agar masyarakat juga bisa mengerti kenapa mereka harus dan patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting bahwa ini tersebar berita bahwa kelompok-kelompok yang saat ini belum diakui sebagai guru akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Jadi jangankan tunjangan, pengakuan bahwa mereka adalah guru pun selama ini tidak ada di undang-undang Sisdiknas yang berlaku maupun undang-undang guru dan dosen. Betul. Untuk PAUD bahkan ini mungkin belum banyak yang tahu, PAUD itu tidak diakui sebagai jenjang pendidikan. Betul. Di Sisdiknas yang sekarang berlaku. Jadi betul, rancangan undang-undang Sisdiknas yang kita ajukan ini ingin membuat tata kelola yang jauh lebih inklusif dan jauh lebih adil bagi semua yang menjalankan peran sebagai guru ya. Betul. Jadi ini adalah RUU dengan aspirasi inklusi yang sangat besar. Jadi benar-benar arah dan spirit daripada RUU ini adalah inklusi. Ayo kita sama-sama gotong royong, kita libatkan yang tadinya dikeluarkan dari sistem kembali masuk ke dalam sistem. Baik. Mungkin menjelang akhir saya ingin menanyakan tentang kepastian nih Mas Menteri. Semua yang kita sampaikan tadi itu tergantung pada peraturan turunan dari rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Nah, apa jaminannya bahwa setelah RUU ini disahkan, peraturan turunannya akan mencerminkan apa yang kita cita-citakan melalui rancangan undang-undang Sisdiknas ini? Betul. Mungkin untuk menjawab itu saya menanyakan pertanyaan dulu. Apa jaminannya waktu undang-undang guru dan dosen di tahun 2005 memberikan tunjangan profesi? Yeah. Apa jaminan yang telah terjadi? 20 tahun itu guru-guru menunggu dan hanya sebagian yang sudah menerima. Jadi undang-undang yang saat ini sudah ada itu pun ternyata tidak menjamin. Karena tidak bisa diimplementasikan ternyata. Betul, ya. Betul. Nah, itulah alasan kenapa pemerintah sekarang mengambil posisi dan sedang menyiapkan berbagai macam peraturan turunan yang kami siapkan untuk tahun ini dan tahun depan. Inilah kenapa ada urgensi bahwa masyarakat terutama guru harus bersuara untuk mendukung RUU Sisdiknas ini. Agar di tahun 2023 semua peraturan turunannya sudah bisa siap selama kita masih berada di sini di tahun 2023. Ini adalah poin yang menurut saya sangat penting. Dan bagi mungkin pihak-pihak yang masih tidak punya kepercayaan kepada pemerintah dalam aspek kesejahteraan guru, saya mudah sekali menjawabnya. Track record kita selama ini, Mas Nino, di Kemendikbudristek adalah keterpihakan yang sangat jelas kepada guru. Dan ada jutaan guru yang sudah merasakan keterpihakan Kemendikbudristek terhadap guru. Saya kasih contoh. Bantuan subsidi upah di masa COVID, itu kita yang perjuangkan.
pulsa bagi guru-guru dan murid-murid pada saat itu. Itu kita yang perjuangkan. Kita merubah mekanisme dana BOS untuk memberikan fleksibilitas terbesar untuk kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer. Dan selama berpuluh-puluh tahun baru sekarang ada titik terang untuk para guru honorer. Dan 300.000 guru honorer sudah menjadi P3K dan ratusan ribu lainnya akan menjadi P3K dan ASN. Dan grup-grup ini P3K pun yang akan menerima benefit daripada tunjangan fungsional yang bisa langsung diberikan kepada mereka daripada menunggu antrean lagi untuk sertifikasi. Jadi, poin saya adalah saya dengar banyak suara-suara di luar situ yang selalu mencurigakan terhadap pemerintah saat ini. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Lihat saja track record kita ke belakang. Betapa besarnya perjuangan kita untuk kesejahteraan guru. Dan kenapa kita mau merombak ini RUU Sisdiknas adalah untuk ini. Kenapa kita siap merepotkan diri, berjuang di parlemen, berjuang di Kementerian Keuangan, berjuang di Kemenpan RB untuk melakukan ini. Perjuangan ini adalah terutama untuk memastikan sistem ke depan memprioritaskan kesejahteraan guru. Jadi itulah yang bisa saya sebut kita ingin masyarakat dan terutama guru-guru untuk percaya dengan kita dan di tahun 2023 peraturan turunannya akan mencerminkan semua dan mencerminkan semua visi dan aspirasi tersebut. Dan saya yakin di tahun 2003 pada saat peraturan turunannya keluar dan RUU ini sudah digolkan, guru-guru akan tenang, guru-guru akan benar-benar merasa jauh lebih aman dari sisi kesejahteraan. Itu harapan besar saya. Jadi ada urgensi kenapa kita perlu membahas rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR nantinya, Mas Menteri ya. Betul. Mungkin yang perlu kita tekankan juga adalah bahwa kita menjalankan semua prosedur dalam penyusunan undang-undang. Jadi kita mengikuti peraturan perundangan tentang pembentukan undang-undang dengan setia. Mulai dari tahap perencanaan dan sampai nanti kita membahas dengan DPR. Pelibatan publik juga sudah kita lakukan. Kita punya website yang memungkinkan masyarakat mengakses semua naskah akademik maupun naskah undang-undangnya secara lengkap dan juga memberikan umpan balik pertanyaan, masukan, pasal per pasal di sana. Jadi insya Allah kita terbuka melakukan proses ini. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini semuanya terbuka dan kita justru ingin masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan ini, Mas Menteri ya. Betul. Dan mungkin dari saya ingin memastikan bahwa harapan besar saya adalah guru-guru tidak terpancing dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berbasis logika dan fakta dari apa yang kita inginkan. Ya, jadi sekarang kita untuk mereview ya Mas Nino, kita sudah menjawab tadi kenapa tunjangan profesi dan jumlah tunjangan harus dikeluarkan. Karena itulah alasan guru-guru sekarang tidak bisa menerima tunjangan. Kita sudah menjawab, yang sudah dapat tunjangan bagaimana? Apakah mereka akan dirugikan? Tidak. Di undang-undangnya dijamin mereka akan terus mendapatkan sampai mereka pensiun. Ya kan? Ketiga, bagi guru-guru swasta, kita memastikan bahwa kita akan meningkatkan bantuan operasional sekolah pada mereka dan juga akan menggencarkan peraturan undang-undang ketenagakerjaan untuk memastikan mereka tidak dibayar di bawah UMR, ya, mendapat tunjangan yang layak. Jadi sudah aman. Keempat, bahwa guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren akan bisa diakui sebagai guru dengan semua benefit dan tunjangan yang ada di sini. Ya, jadi ini semuanya adalah kabar gembira dan kami sudah membicarakan semua aspek apa tadi kritik-kritik yang dilemparkan. Dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden, mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat, bukan hanya terjamin, meningkat kesejahteraan guru. Itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek.
Dan karena itulah RUU Sisdiknas ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah yang harus dirayakan, harus didukung, tapi juga silahkan berikan input, berikan masukan. Tetapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan mereka. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya untuk berdiskusi tentang RUU Sisdiknas ini. Terima kasih juga Mas Tino. Terima kasih.